Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Gimana kabarnya anak-anak soleh-soleha? Hari ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 4 MI Trubus Iman. Masih bersama Ustazah Niken Prastiwi. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ayo, untuk materi yang pertama ini kita akan belajar ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Di antara yang termasuk ismul isyarah adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan belajar bentuk untuk tunggal, yang kedua untuk musanna itu 2 orang, jamak itu lebih dari 2. Muzakkar artinya untuk benda atau orang laki-laki atau sesuatu yang laki-laki bersifatnya. Yang muannas ini untuk perempuan atau benda perempuan. Oke, yang pertama mufrad tunggal. Di sini ada kata tunjuk hadza, artinya ini untuk muzakkar, untuk benda laki-laki atau orang laki-laki. Muannasnya apa? Hadhihi, artinya ini tunggal jarak dekat. Yang selanjutnya ada dzalika ditunjukkan untuk muzakkar, dan tilka ditunjukkan untuk muannas, artinya itu tunggal jarak jauh. Jadi yang hadza ini dia bendanya dekat dengan kita, bisa ditunjuk dari dekat atau bisa dipegang. Tapi kalau pakai tilka dan dzalika ini jaraknya agak jauh, kita menunjuknya dengan jari biasanya agak jauh. Terus selanjutnya ada musanna. Musanna ini kata tunjuk untuk 2 orang. Yang pertama hadzani, itu kata tunjuk untuk muzakkar yang artinya ini 2 orang jarak dekat. Cuma yang untuk muannasnya hatani artinya ini 2 orang jarak dekat. Selanjutnya untuk musanna jarak jauh kita memakai dzanika itu untuk muzakkar. Lalu untuk muannasnya tanika artinya itu menunjuk 2 orang jarak jauh. Yang selanjutnya jamak muzakkar. Di sini pakainya jamak itu digunakan untuk kata tunjuk lebih dari 2, jadi bisa 3 dan seterusnya tanpa batas. Muzakkarnya untuk laki-lakinya itu haulai. Untuk musannanya haulai. Di sini dia sama, artinya ini jamak jarak dekat. Yang selanjutnya muzakkar kata tunjuk jauhnya untuk jamak ulaika. Untuk kata muannasnya ulaika artinya itu jamak jarak jauh. Jadi ini kalau di sini tulisannya ini. Jadi kalau diartikan itu mungkin kemungkinan ini bukunya salah ketik. Jadi itu diganti itu. Itu jarak jauh untuk jamak. Oke, selanjutnya kita akan belajar penggunaan ismul isyarah. Yang pertama, dari semua kata tunjuk yang sekarang akan kita pelajari hanya kata yang digunakan untuk kata tunjuk yang digunakan untuk mufrad atau tunggal saja ya. Nah, kita sekarang akan belajar yang kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang muzakkar atau laki-laki. Yang kedua, kata tunjuk hadhihi digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang
muannas atau perempuan. Nah, kita lihat di bawahnya ini. Contohnya hadza Ahmadu. Ini Ahmad. Yang kedua penggunaan hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, di sini Ahmad sama kursi ini dari muzakkar. Terus selanjutnya hadhihi Fatimatun. Ini Fatimah. Hadhihi mindodatun. Ini meja. Nah, di sini akan dijelaskan untuk muannas ini diakhiri dengan ta marbutoh. Nih, diiringi dengan ta marbutoh. Ini menunjukkan kalau dia muannas. Memakainya kata ismul isyarahnya hadhihi. Hadhihi. Oke, selanjutnya kata tunjuk dalika digunakan untuk menunjuk benda-benda dan orang muzakkar atau laki-laki, dan jarak jauhnya atau benda kalimatnya tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya kata tunjuk dalika. Dalika ini kalau kita menunjuk dengan tangan itu biasanya dengan jarak jauh yang tidak kita sampai dengan tangan. Dalika kitabun. Itu sebuah buku, berarti bukunya tidak bisa kita pegang karena jaraknya jauh. Dalika ustadun. Itu ustadz, guru. Dalika ustadun itu seorang guru laki-laki. Dia menunjuk dari jarak menggunakan dalika. Karena ustadz ini mudzakkar, maka memakai dalika. Selanjutnya kata tunjuk jauh untuk benda perempuan. Kata tilka digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang yang muannas atau perempuan tunggal dan jaraknya jauh, atau menunjuk benda tunggal yang kalimatnya diakhiri dengan ta marbutoh atau benda jamak. Contohnya di sini tilka saburatun. Itu sebuah papan tulis. Jadi ketika kita mengucapkan tilka saburatun berarti tangan kita menunjuk ke arah telunjuk tangan yang agak jauh dan tidak bisa kita pegang. Yang selanjutnya tilka tilmidatun. Tilka tilmidatun itu artinya itu seorang murid perempuan. Ini ditunjuk juga untuk seorang perempuan karena diakhiri dua-duanya ini dengan ta marbutoh. Yang ini benda muannas atau benda perempuan, yang ini seseorang perempuan. Dan ini ditunjuk kalau dengan menggunakan tilka itu dengan jarak jauh dan tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita. Hanya bisa kita tunjuk dengan telunjuk tangan kita. Alhamdulillah, selesai juga materi untuk hari ini. Anak-anak bisa membaca buku paket halaman 8 dan 9 untuk lebih jelasnya. Semoga ilmu kita dimudahkan, belajarnya diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ma'an najah fi kulli umur, syukran ala ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.